Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkenalkan nama saya ya Rifki. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas mata kuliah mikro konseling. Jadi pada video ini saya akan membuat video bagaimana cara melakukan asesmen dan bagaimana cara mengelola data dari asesmen tersebut. Jadi pada pengolahan data asesmen ini saya menggunakan yang namanya sosiometri. Ya, jadi langsung saja ya melanjut ke video cara penyampaian ataupun cara analisis data dengan menggunakan sosiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah kalau pada baik. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf ya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rifki. Saya dari Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Konseling Islam yang ada di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi maksud kedatangan saya di sini akan melakukan yang namanya asesmen kebutuhan dengan menggunakan sosiometri. Jadi pada teman-teman semua saya minta waktunya gitu ya. Dan semoga semuanya mengikutinya dengan baik dan cermat gitu ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya gitu, untuk apa melakukan kegiatan ini gitu, dan tujuannya untuk apa melakukan analisis kebutuhan ini. Nah, jadi analisis kebutuhan ini adalah sebagai bentuk ataupun langkah awal untuk melakukan yang namanya bimbingan ataupun untuk melakukan layanan konseling. Jadi teman-teman di sini akan diminta untuk menjawab 2 pertanyaan soal, yang dimana jawaban pertanyaan ini dijawab menurut jawaban teman-teman masing-masing tanpa ada yang menyontek ataupun tanpa ada yang melihat temannya, baik yang ada di samping dan ada yang di kiri. Dari sini bisa dipahami ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham ataupun ada yang ingin bertanya gitu ya, dipersilakan. Ya, kalau memang nggak ada, mungkin kita dilanjut gitu ya. Ya, baik. Jadi sosiometri ini gitu ya adalah salah satu yang dimana untuk melakukan asesmen kebutuhan. Jadi nanti saya akan membagikan 2 kertas yang berisikan 2 soal, yang dimana soal tersebut yang harus dijawab oleh teman-teman. Nah, dari soal ini nanti saya dapat melihat ataupun dapat menentukan bagaimana perkembangan ataupun bagaimana interaksi sosial dan sejauh mana interaksi sosial yang ada di kelas 12 IPA. Nah, ya. Jadi dari sini, dari jawaban-jawaban ini dapat diketahui gitu nantinya sejauh mana interaksi sosial yang ada di kelas 12 IPA ini. Mengapa demikian? Karena dalam interaksi sosial itu dianggap sangat penting, baik di dalam lingkungan sekolah, ya lingkungan dunia pendidikan gitu ya, ataupun di dalam dunia karir, bahkan
interaksi sosial itu selalu berdampingan dengan hidup kita. Kita selalu hidup dengan yang namanya bersosial. Jadi tidak memungkinkan ataupun tidak terlepas jauh dengan yang namanya interaksi sosial. Nah, maka daripada itu, kami di sini rencana saya untuk melakukan asesmen kebutuhan ini guna melakukannya bertujuan untuk menganalisis untuk ke tahap yang dimana nantinya akan melakukan yang namanya bimbingan ataupun layanan konseling ya. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan ataupun ada yang masih kurang paham? Nah ya, jadi teman-teman nantinya gitu nggak usah khawatir dan nggak usah takut apabila nanti dari hasil pengolahan data sosiometri ini ada beberapa nama yang nantinya dipanggil untuk melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap layanan konseling ataupun tahap layanan bimbingan. Jadi nama-nama yang nantinya akan dipanggil untuk melakukan tahap selanjutnya bukan hanya orang-orang yang kurang dalam bersosial. Bahkan bisa aja gitu ya, dari teman-teman semua orang yang sering ataupun yang lebih suka bersosial, kemungkinan besar dan akan bisa terpanggil juga dalam melakukan tahap layanan konseling dan layanan bimbingan. Nah, jadi pada intinya nanti jika nama-nama teman-teman yang terpanggil untuk melakukan layanan selanjutnya ataupun ke tahap selanjutnya, nggak usah khawatir, bukan hanya orang yang nggak pernah ataupun yang jarang gitu ya melakukan interaksi sosial, bahkan orang yang sering ataupun yang suka melakukan interaksi sosial akan terpanggil juga. Bagaimana teman-teman bisa dipahami? Oh ya, ada satu lagi yang harus teman-teman ketahui, bahwasannya saya di sini telah terikat dengan yang namanya janji konselor, yang dimana janji konselor itu berkaitan dengan menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman-teman semua. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir dengan permasalahan ataupun problem-problem yang ada di dalam diri teman-teman masing-masing gitu ya. Nantinya dan bisa dipastikan juga itu akan terjaga kerahasiaannya, karena saya sudah terikat dengan yang namanya janji konselor, yang dimana janji konselor itu adalah salah satu dari asas yang harus dilakukan ataupun asas yang harus dipegang oleh seorang konselor. Nah, bagaimana teman-teman dari sejauh ini, ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang dimengerti? Baik, kalau memang semuanya sudah mengerti dan bisa dapat dipahami, mungkin dari teman-teman semua dimohon untuk kesediaannya dan kesiapannya di atas meja hanya ada buku dan pulpen, hanya ada ATK. Nanti saya akan membagikan soalnya dan teman-teman dimohon untuk menjawab dengan jawaban teman-teman masing-masing selama 30 menit ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mau izin ke WC ataupun mempersiapkan diri dengan yang lainnya gitu. Dipersilahkan. Ya, kalau memang semuanya sudah siap dan diharap siap gitu ya. Saya akan membagikan ini soal gitu ya. Jadi di sini ada soal yang dimana soal di sini yang harus dijawab dengan teman-teman.
Jadi itu adalah soal yang harus teman-teman jawab dengan jawaban menurut masing-masing ataupun menurut jawabannya masing-masing gitu ya, tanpa ada yang melihat dan tanpa ada yang menyontek dari temannya. Ya, untuk menjawab bisa dikerjakan dari sekarang 30 menit. Dipersilahkan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang sudah selesai menjawab pertanyaan soal, bisa diletakkan di atas mejanya masing-masing. Ya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah melakukan ataupun yang berada di dalam kelas ini, yang telah mengikuti yang namanya analisis kebutuhan dengan cara melakukannya dengan cara menggunakan sosiometri ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir dan gak usah takut, data-data teman-teman semua akan terjaga kerahasiaannya, dan jawaban yang ada di kertas ini juga akan terjaga kerahasiaannya. Dan hanya itu, terima kasih juga untuk waktunya, dan terima kasih juga ya yang telah mengikuti kegiatan ini. Mungkin dari teman-teman semua ya, dan saya harap gitu ya, yang nanti namanya kepanggil untuk melakukan tahap selanjutnya, dimohon untuk kesediaan waktunya dan dimohon untuk kesediaan tenaganya gitu ya. Karena ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dari teman-teman sendiri gitu ya. Ya, jadi hanya itu. Mohon maaf bila ada yang mengganggu ataupun ada perkataan yang salah gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, jadi ini adalah hasil data yang saya dapatkan gitu ya, melalui dari analisis kebutuhan dengan menggunakan sosiometri pada minggu kemarin yang saya lakukan di kelas 12 IPA. Yang dimana dari data ini ada yang namanya indeks. Indeks adalah orang ataupun ya yang melakukan ataupun juga yang mengikuti kegiatan asesmen kebutuhan. Saya di sini menggunakan kode nama. Kenapa saya di sini menggunakan kode nama? Karena dalam asas bimbingan ataupun asas konseling ada yang namanya asas kerahasiaan untuk menjaga kerahasiaan klien ataupun kerahasiaan peserta didik. Dan di mana yang selanjutnya ada pilihan satu. Pilihan satu adalah soal dari jawaban nomor 1. Dan yang kedua ada pilihan kedua. Pilihan kedua juga sama, saya ambil dari jawaban soal yang nomor kedua. Nah, jadi dapat kita lihat di sini ya, bahwasannya ini adalah hasil dari tabulasi data yang saya ambil pada minggu kemarin. Dan dari sini juga kita bisa dapat melihat bahwasannya sosiodrama ini kita lihat ya, terdapat dua warna ataupun dua arah yang berwarna berbeda. Mengapa demikian? Karena dalam pengambilan asas kebutuhan
melalui sosiometri, saya menggunakan 2 soal, yang dimana soal pertama itu menandakan ataupun ditandai dengan warna biru. Jadi seperti pada gambar yang di depan, arah panah yang berwarna biru adalah hasil dari soal nomor 1, dan ada yang bergaris hitam, yang dimana garis hitam ini adalah sebuah pilihan ataupun sebuah jawaban dari soal nomor kedua. Nah, dari hasil pengolahan data ini ya, kita dapat dilihat bahwasannya pilihan pertama yaitu bertandakan garis biru dan pilihan kedua bertandakan garis hitam. Dari hasil pengolahan data ini, jadi dapat disimpulkan bahwasanya di dalam kelas 12 IPA belum maksimal ataupun belum semuanya maksimal dalam melakukan interaksi sosial. Karena mengapa demikian? Kalau kita lihat dari analisis kebutuhan yang kita lakukan pada minggu kemarin, bahwasanya terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu terdapat beberapa orang yang sering melakukan sosialisasi dalam kelas ataupun orang yang sering melakukan interaksi di dalam sosial, dan yang kedua jarang bersosialisasi di dalam kelas. Nah, jadi yang kedua yaitu jarang bersosialisasi ataupun jarang berinteraksi di dalam kelas. Nah, jadi dari situ kita bisa mendapatkan ataupun kita bisa melihat jelas gitu ya, bahwasanya di dalam kelas 12 IPA belum semaksimal ataupun belum sempurna dalam berinteraksi sosialnya. Ya, karena bisa kita lihat sendiri gitu ya, terdapat 2 bagian. Jadi di mana ada 5 orang ya, ataupun bisa kita simpulkan ada 5 orang yang sering ataupun yang lebih suka dalam berinteraksi sosial. Yang pertama yaitu kayak seperti contohnya SM. SM itu dipilih dengan orang sebanyak 4 orang, IY sebanyak 3 orang, NR sebanyak 3 orang, JR sebanyak 4 orang, PD sebanyak 3 orang. Nah, itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan dari pengolahan data orang yang sering melakukan ataupun lebih suka berinteraksi sosial. Bukan hanya itu, dari kelas ini kita juga bisa menentukan ataupun bisa mengambil siapa aja orang yang jarang ataupun orang yang tidak suka dalam berinteraksi sosial, ya, seperti contohnya pada data ini yaitu KE, yang dimana KE ini tidak ada yang pilih, dan AP tidak ada yang pilih juga, KM ada yang pilih 1 orang, dan AB 1 orang. Jadi bahwasanya sebagaimana yang telah saya simpulkan seperti tadi ya, belum sempurna, belum sepenuhnya gitu ya, sempurna interaksi sosial pada kelas 12 ini. Nah, jadi hanya itu pengolahan data yang dapat saya ambil ataupun pengolahan data yang dapat saya simpulkan dari hasil asesmen kebutuhan dengan menggunakan sosiometri. Dan hanya itu ya, kita akan melanjut ke perencanaan kegiatannya gitu ya, ataupun perencanaan RPL. Untuk pengelolaan data hanya sampai sini dan cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Melanjut ke video selanjutnya yaitu RPL.
Nah, jadi setelah melakukan yang namanya asesmen kebutuhan dan pengelolaan data yang diambil dari asesmen kebutuhan, kita dapat merancang suatu kegiatan bimbingan ataupun suatu kegiatan layanan konseling yang dimana rancangan ini diambil melalui kebutuhan yang ada di asesmen ataupun yang ada di dalam data yang telah kita lakukan gitu ya, melalui asesmen kebutuhan dengan menggunakan sosiometrik. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya kita melakukan layanan ini ataupun melakukan rancangan layanan ini melalui 4 bidang layanan, yaitu layanan pribadi, layanan sosial, dan layanan karir, dan yang terakhir layanan belajar, yang dimana bertujuan tidak terlepas dari untuk meningkatkan suatu potensi interaksi sosial siswa yang ada di kelas IPA, yang dimana salah satunya adalah layanan pribadi. Layanan pribadi bertujuan untuk memiliki kebiasaan berpikir positif. Jadi pada nantinya gitu ya, pada proses suatu layanan konseling, si klien ini dilatih untuk berpikir positif dalam suatu ranah sosial dengan melakukan komponen layanan dasar melalui bimbingan klasikal dengan metode diskusi menggunakan media bahan bacaan. Dengan tujuan yang kedua dari bidang pribadi ini untuk melatih kebiasaan dalam lingkungan sosial. Jadi si klien ataupun si peserta didik dilatih gitu ya, dalam membiasakan dirinya berada di dalam lingkungan sosial. Dari tujuan tersebut bisa dapat melatih juga kemampuan interaksi klien tersendiri gitu ya, dalam melakukan interaksi sosial. Dan yang kedua, ada yang namanya bidang sosial, yang dimana bidang sosial ini yang pertama yaitu bertujuan untuk memecahkan masalah dalam memperhatikan orang lain. Jadi si klien ataupun si konselingnya ini dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan dalam ruang lingkup sosial ataupun dalam ruang lingkup kelompok gitu ya, dengan melakukan komponen layanan dasar melalui strategi bimbingan kelompok. Mengapa melakukannya dengan bimbingan kelompok? Karena tujuannya tidak terlepas jauh dari yang namanya interaksi sosial. Karena dalam bimbingan kelompok itu kita dilibatkan dengan orang banyak ataupun kita dilibatkan dengan kelompok, yang dimana dalam kelompok tersebut pasti akan ada yang namanya suatu dinamika kelompok. Melalui metode sosiodrama dengan media skenario. Dan yang kedua dari bidang sosial yaitu mampu melatih kepercayaan diri. Nah, mengapa mampu melatih kepercayaan diri ini berada di dalam bidang sosial? Karena untuk melatih diri konseling seketika berada di dalam suatu suatu ruang lingkup sosial gitu ya. Jadi untuk melatih diri si klien ataupun si konseling ketika berada di dalam kelompok ataupun ketika berada di dalam sosial, baik dalam masyarakat ataupun sosial di dalam kelas itu tersendiri gitu ya. Dan yang selanjutnya ada yang namanya bidang belajar, di mana bidang belajar ini
untuk meningkatkan kerjasama dalam proses belajar. Kenapa demikian? Bertujuan dalam bidang belajar karena pembelajaran di dalam kelas bukan hanya sebatas tugas individu, melainkan sebatas baik itu tugas individu dan ada yang namanya tugas kelompok. Nah, kalau sekiranya kurang mampu ataupun kurang berpotensi dalam interaksi sosial, itu akan merasa kesulitan ketika kita terdapat ataupun ketika kita mendapatkan yang namanya tugas kelompok. Jadi dari itu bidang belajar ada yang namanya ataupun bertujuan untuk melakukan ataupun meningkatkan kerjasama dalam proses belajar dengan menggunakan layanan dasar melalui bimbingan klasikal. Dengan diskusi dan yang selanjutnya dari bidang belajar ada juga tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kenapa demikian motivasi belajar? Karena dalam pembelajaran terutama di dalam kelas itu terdapat banyak orang ataupun itu terdapat beberapa orang ataupun sekelompok orang yang ada di dalam kelas itu tersendiri. Karena ketika ada satu orang yang mampu ataupun kecerdasannya yang bisa dikatakan bisa gitu ya, si orang tersebut juga harus bisa melakukannya sama seperti orang yang sudah bisa melakukannya. Nah, kalau sekiranya kurang ataupun jarang dalam melakukan interaksi sosial, itu juga akan menjadi suatu penghambat karena orang yang jarang melakukan interaksi sosial belajar kerjasama aja susah apalagi bertanya gitu. Jadi tujuan dari bidang belajar salah satunya ada yang namanya meningkatkan motivasi belajar. Dan yang kedua, yang terakhir gitu ya, ada yang namanya bidang karir. Di mana bidang karir ini salah satu tujuannya untuk meningkatkan kerjasama dalam lingkungan sekitar. Jadi dari si peserta ataupun dari si klien gitu ya, dilatih dari sekarang gitu ya, ataupun dilatih dari dari awal remaja ataupun ya dari dunia pendidikan gitu, pada kayak seperti contohnya sekarang ini di dalam lingkup kelas IPA untuk mampu meningkatkan kerjasama dalam lingkungan sekitar. Mengapa demikian? Karena kalau ketika kita sudah terjun ke masyarakat tersendiri gitu ya, kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda ataupun dengan orang-orang sekelompok yang berbeda-beda gitu ya. Jadi agar bisa berbaur ataupun agar bisa berinteraksi sosial gitu ya, dimanapun kita beradanya gitu. Dan yang terakhir bertujuan untuk memiliki semangat dan dapat mengambil keputusan orang banyak. Nah, dari tujuan ini yang ada di dalam bidang karir, si peserta ataupun si konseli dilatih untuk bisa mengambil ataupun untuk bisa memiliki yang namanya keputusan dalam pengambilan keputusan melalui orang banyak ataupun untuk orang banyak gitu ya. Yang dimana pada tujuan ini nantinya akan dilakukan melalui layanan dasar yang menggunakan bimbingan kelompok. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok juga kan ada yang namanya diskusi, yang dimana diskusi nanti si klien itu diminta untuk mengutarakan pendapatnya ataupun untuk mengutarakan sanggahan pendapat orang lain. Nah, dari itu kita dapat mengambil yang namanya pembelajaran untuk bisa mengambil keputusan yang harus diberikan oleh orang banyak dan melakukannya dengan yang namanya sosiograma melalui skenario. Ya, jadi hanya itu untuk RPL yang saya dapatkan melalui
hasil pengolahan data dengan menggunakan sosiometri ya. Nah, jadi dari RPL ini bukan hanya sekedar RPL, dan saya juga RPL ini saya dapatkan melalui hasil pengolahan data yang sudah saya simpulkan dan sudah saya dapatkan melalui pengambilan ataupun analisis kebutuhan sosiometri. Dan untuk itu ya kurang lebihnya mohon maaf, dan hanya seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dengan membacakan lafaz hamdalah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.